Luffy kecil memegang sebuah pisau, lalu dia pun langsung saja menancapkan ke dalam keningnya, yang membuat si Sang itu pun terkejut. Di saat itu si Koby bertanya, "Aku nggak paham, kenapa ada orang yang ingin jadi bajak laut?" Luffy menjawab, "Karena itu yang terbaik, karena bisa merasakan angin menerpa punggung, udara laut yang asin, didampingi kru yang setia. Petualangan menanti di garis cakrawala. Selain itu, bajak laut itu bebas. Kru Alvida sama sekali tidak bebas. Waktu makan dan tidurku aja diatur. Bahkan aku disuruh mengecat kukunya. Kenapa nggak kabur aja? Mustahil banget meninggalkan Alvida, nggak diizinin. Kau jangan mau diatur orang lain. Jika aku mau diatur, aku tak akan pergi dari desaku untuk mencari One Piece. Harta karun Gold Roger, mustahil. Bajak laut di seluruh dunia mencarinya. Mungkin nanti aku yang akan temukan. Setelah keluar dari sini, aku akan ke Grand Line. Itu kuburan bajak laut. Ada ombak 30 meter dan monster laut yang bisa meremukkanmu." Begitu masuk Grand Line, dak pacak balik lagi. Kedengarannya seru. Tunggu, itu suara monster laut. Itu adalah dengkuran Alvida. Kalau kamu ingin pergi, ini adalah kesempatanmu. Kabur aja dari belakang. Saat dia mengambil dayung, dia pun tiba-tiba membangunkan semua orang gara-gara menepuk sebuah dinding. Apa yang akan terjadi? Mereka ditemukan oleh seorang kapten bernama Alvida yang mengira dia adalah Rorona Zoro, tetapi bukan. Setelah Luffy memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwasanya dia ingin menjadi raja bajak laut, dia kemudian ditertawakan. Kemudian Ibu Alvida bertanya kepada para krunya siapa bajak laut terkuat di lautan. Kapten Alvida, tetapi si bocah cengeng bernama Koby tidak menjawabnya sama sekali. Malah Luffy mengatakan bahwa si Alvida ini adalah makhluk yang kejam dan dia juga bodoh. Sehingga hal ini membuat si bajak laut bernama Alvida itu sangat emosi dan marah sembari membanting-bantingkan kampaknya. Saat orang-orang menembaki si Luffy, tiba-tiba tubuhnya melar yang membuat semua orang penasaran. Dia pun melakukan aksinya lagi, lalu dia pun melompat ke atas tali dan menghindar. Saat Alvida mencobanya sekali lagi, tiba-tiba dia mengenai anak nakodanya, lalu membuatnya kebakaran. Semuanya kini semua berantakan. Koby adalah biang dari semua masalah bagi Alvida. Dia ingin memukulnya tapi ditangkis dengan kepala Luffy yang melar lagi. Sudah cukup permainannya, kemudian Luffy mengeluarkan tenaga Gomu Gomu no yang membuat si bajak laut Alvida pun terbang melayang ke udara. Tatapan tajam kepada kru laut itu, dia bertanya siapa yang berani. Tidak ada satupun yang berani kepada si Luffy. Lalu dia pun memerintahkan kepada si Koby untuk menyiapkan kapal karena mereka akan segera pergi. Scene pun berpindah ke Pulau Sixis, tempat di mana persemedian si Zoro. Pria dengan 3 pedang itu menyalakan api. Entah apa yang akan dirayakan oleh si Zoro kali ini. Ternyata si Zoro tiba-tiba ditemui seorang musuh dan dia pun keluar pada akhirnya, menampakkan diri di tengah-tengah permainan lilin itu. Pria baru datang itu bertanya untuk apa lilin satunya. Itu untuk teman lamanya. 3 hari sudah dia membuntutinya. Apa yang sedang diinginkan si pria berambut merah itu? Dia adalah Mr. Seven dari sindikat Boroku. Dia ingin mengajak pemburu bajak laut bernama Zoro untuk ikut gabung bersama timnya. Tapi si Zoro mengatakan kalau dia punya kesibukan sendiri. Pria itu menjanjikan jika dia bergabung kau makin tak terkalahkan dan ditakuti. Dapat tato wajah gratis juga. Aku paling suka nomor 1. Zoro tidak mau dan menolaknya. Tetapi bagi si pria itu menolak artinya ingin mati, yang membuat mereka pun akhirnya beradu pedang. Lalu perkelahian pun terjadi di antara mereka. Si Zoro pun sebenarnya nyantai aja, tetapi si pria ini terus saja melancarkan aksi pedangnya yang membuat semua lilin itu pun mati oleh sikap Zoro. Sekali tangkisan pedang untuk ketiga kalinya, akhirnya si pria itu meregang nyawanya. Kayak gak ada kerjaan aja nemuin si Zoro. Yuk kita lanjut pindah lagi ke scene di mana tempat mereka saat ini tengah terombang-ambing di tengah lautan bersama Koby dan Luffy. Koby bertanya-tanya bagaimana bisa kamu menjadi orang melar. Itu panjang sekali ceritanya. Itu demikian dijawab oleh si Luffy. Sang saat ini sedang menjahit luka yang ada di pipinya Luffy. Luffy kecil mengatakan jangan terlalu rapi. Aku ingin lukaku membekas. Si Shanks menjawab yang mendewasakan itu bukan luka, tapi pelajaran di balik lukanya. Luka ini tak punya itu. Kalau gitu bantu aku akan jadi bajak laut yang terhebat.
Lihat, aku sudah latihan ekspresi untuk fotoku di poster buronan. Dan Sangs pun cuma tersenyum sembari mengelap luka di wajahnya. Suatu hari nanti kamu akan masuk ke poster buronan, tetapi kamu sekarang belum siap. Kapalku sekarang sudah punya jangkar, sembari menunjuk ke bajunya. Apa maksudnya? Luffy bilang kalau aku bukan jangkar, sembari melihat ke arah bajunya. Luffy makin kesal dan mengatakan bahwa Sangs sangatlah bodoh sembari menendang harta karun yang ada di sana. Tetapi diam-diam si Luffy itu mengambil sebuah harta karun tersebut, dan ketika dia buka, ternyata isinya sangatlah mengejutkan sekali. Kemudian dia pun memakan buah tersebut, guys. Entah apa rasanya buah iblis itu. Apakah kalian mau mencobanya? Mungkin rasanya enak, atau bisa kalian cari di toko terdekat. Dan di lain sisi, si Sangs saat ini tengah diganggu oleh bajak laut lain yang menumpahkan sebuah gebeling kaca, yang membuat si Luffy itu keluar dari sana dan melihat. Dia pun Sangs dengan baik hati menyapunya. Ditambah lagi dia pun terus membersihkannya tanpa ada perlawanan sama sekali. Hal ini pun membuat si bajak lautnya itu tertawa melihatnya. Si raja bajak laut saat ini tengah dipermainkan oleh orang lain, yang membuat si Luffy ini berteriak marah. Luffy sangat marah. Bisa-bisanya kau cuma diam saat dihina seperti itu. Sangs menjawab kalau dia cuma menumpahkan botol, dan kekerasan bukan solusi setiap situasi. Pria harus kuat tetapi juga harus punya balas budi. Luffy sembari berjalan dan berkata kalau kamu bukanlah seorang pria sejati. Lihatlah, kan sudah aku bilang, kamu itu emang belum siap. Saat dia menarik tangannya, tiba-tiba tangan Luffy tersebut melar. Apa yang tengah terjadi? Apakah kamu saat ini tengah memakan sebuah buah iblis? Ya, saat itu Luffy besar mengatakan dia saat itu tengah memakan buah iblis. Saat itu aku tak tahu. Aku baru saja makan buah gomu-gomu yang membuat tubuh si Luffy ini jadi karet. Karena itulah tujuan berikutnya adalah ke Grand Line. Koby bertanya apakah kamu punya peta. Kau tak tahu jalan ke sana, bagaimana bisa kamu bersana tanpa peta? Kau bahkan tak punya. Bener juga ya, kita nggak punya peta. Berarti kita harus mempersiapkannya. Koby berpikir seharusnya dia ikut Alvida saja. Koby, kalau sekarang kau bisa melakukan apa saja, kau mau apa? Kemudian Luffy pun menampar wajahnya. Apa-apa Nini? Ayo ceritakan sekarang apa yang kau mau. Koby menjawab dia ingin menjadi seorang marinir. Nah gitu dong, sebaiknya kau wujudkan. Luffy bilang aku akan membantumu dan siap mendukungmu apapun yang terjadi. Kau tak kenal aku, kita pernah makan bareng Koby. Kalau kau jadi marinir, aku siap mendukungmu. Nah sekarang kau atur rute pelayaran ke pangkal marinir angkatan laut terdekat, dan kau bergabung dengan mereka ya. Gimana? Gampang kan? Kemudian scene pun berpindah di suatu tempat di Es Blue, di mana kerjaan si wanita ini menipu banyak orang. Apakah kalian tahu siapa tokoh tersebut? Ya, benar saja, dia adalah Nami. Saat ini dia tengah terdampar di tengah lautan. Tak ada satupun orang yang bisa menolongnya. Tetapi dengan tipu daya kelelahannya itu, tiba-tiba ada orang yang mendekat. Lalu dia pun berusaha untuk memanggilnya dan meminta tolong kepada mereka dan mengatakan bahwasanya dia sangatlah butuh air. Kemudian dua orang pria di atas kapal itu pun akhirnya mendekat dan mengatakan bahwasanya kau saat ini sedang aman dan sangat beruntung bertemu dengan mereka. Mereka siap sekali untuk membantunya. Nami bilang kalau krunya diserang oleh bajak laut. Itu kenapa dia terdampar seperti ini. Sebuah kawat pengait pun akhirnya mendekat dan menarik si perahunya milik Nami dan mendekatinya. Tetapi dia berusaha menjaga harta karun yang dimilikinya itu. Dia sangat tidak ikhlas kalau itu dimiliki oleh mereka. Si wanita ini mengatakan dan memohon kepada mereka, cuman itulah harta terakhirnya, jadi dimohon sekali jangan diambil. Tetapi si bajak laut mengatakan kalau ini adalah imbalan karena mereka telah menyelamatkan si Nami. Dengan santainya si pria ini pun membuka harta karun tersebut secara pelan, dan apa yang terjadi saat mereka berusaha untuk membuka harta karun milik Nami tersebut, mereka pun akhirnya mengalahkan si Nami. Namun apa yang terjadi kepada si wanita ini ternyata nggak nyangka banget guys. Si bajak laut itu pun berusaha untuk membuka harta karun si milik si Nami sembari tertawa terbahak-bahak bahagia. Tetapi apa yang mereka lihat di dalam kotak harta karun itu, ternyata mereka bahagia sekali saat berhasil membukanya. Tetapi sungguh malang sekali nasib mereka saat mereka buka. Apa-apaan ini? Hei, kok bisa seperti ini ya? Waduh guys, kasihan banget saat mereka saat ini secara perlahan dan pasti ketika membuka harta karun tersebut ternyata, maaf sekali ya, terima kasih sudah menolongku. Demikian Nami mengatakan, karena dia telah berhasil mensabotase kapal milik dua orang tadi dan membawanya. Karena itulah mereka akhirnya telah tinggal di sana bersama tongkang kecil itu guys. Sementara Nami saat ini tengah membuka sebuah peta
tempat di mana persembunyian harta karun terbesar, yaitu di Grand Line, tempat di mana mereka akan menemukan tujuan hidup mereka. Tujuan Nami adalah ingin membuat sebuah peta dunia. Di saat itulah dia akhirnya berhasil mendapatkan sebuah kapal yang lebih besar dibandingkan tongkang sebelumnya. Saat dia melihat peta, apa yang akan terjadi selanjutnya bersambung di next part, and see you next video guys.